Oke Pak, kenalin nama saya Bayu dari Universitas Adiwangsa, mahasiswa semester 4 Sistem Informasi. Kali ini mungkin kita akan sedikit belajar atau memahami apa itu. Oke, jadi literasi digital itu adalah salah satu komponen dalam lingkungan belajar dan akademis. Pengertian lain dari literasi digital dikutip dari buku karya Devri Swendri. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Jadi literasi digital ini adalah mungkin satu kemajuan teknologi yang mungkin bisa dibilang ya ada dampak positif dan ada dampak negatif dari kemajuan. Soalnya kalau menurut saya, setiap kemajuan teknologi yang ada mungkin tidak semestinya atau tidak selalu berdampak positif, pasti selalu berdampak negatif. Dan dari literasi digital ini memiliki prinsip-prinsip dasar dari literasi digital, yaitu prinsip-prinsipnya ada pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan kurasi. Pemahaman artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media baik secara implisit ataupun eksplisit. Dari prinsip yang pertama mungkin kita bisa mengetahuinya karena pemahaman setiap masyarakat yang ada di Indonesia dalam teknologi atau kemajuan teknologi itu masih kurang, karena kita biasanya untuk memahami teknologi itu perlu apa ya Pak namanya nih, perlu bimbingan gitu, perlu arahan dari orang, karena setiap teknologi ini pasti perlu tutorial ya. Jadi untuk pemahaman kita dalam memahami informasi dari media itu supaya bisa diterima dengan secara baik, matang. Soalnya kan zaman sekarang tuh udah banyak hoax ya. Terus saling ketergantungan, artinya antar media yang satu dengan lainnya yang berhubung. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Jadi mungkin di sini bisa kita bilang media satu sama lain tuh memiliki pemahaman yang sama, tapi kalau menurut saya sekarang media hanya menyebarkan fakta-fakta. Terus faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagian serta penerima informasi. Terus di sini ada kurasi, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan serta berorganisasi serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Terus di sini ada manfaat literasi digital. Jadi dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19 atau COVID-19 2020 karya Eti Sumiati dan Wijonarko. Literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu, dan literasi juga dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Dan yang terakhir mungkin menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Jadi dari semua manfaat literasi digital ini mungkin
lebih ke tentang cara kita memahami dan memilah-memilah informasi yang benar dan tidak benar. Atau lagi di saat COVID-19 itu kan informasi banyak berseliweran dan tidak benar. Jadi dari semua manfaat ini kebanyakan tentang lebih ke budayakan membaca. Literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dari berikut penjelasannya, di situ ada arus informasi yang banyak, konten negatif. Jadi literasi digital itu memiliki tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang paling kuat dari literasi digital itu adalah arus informasi yang banyak. Artinya apa? Masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan untuk mencari, menemukan, memilah serta memahami informasi yang benar dan tepat. Jadi untuk kita yang nonton video ini jangan terlalu cepat memahami informasi, karena takutnya itu bisa jadi hoax yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus konten negatif juga menjadi salah satu tantangan di era digitalisasi. Contohnya konten pornografi, isu sara dan lain-lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi dan informasi dan komunikasi, harus berbarengan dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten positif dan bermanfaat serta mana konten negatif yang tidak bermanfaat. Jadi kita nih harus paten kan dalam memilih dalam memilih konten negatif maksudnya ya. Nah, mungkin dari contoh literasi digital ini mungkin bisa kita ambil dari literasi digital di sekolah. Yang pertama mungkin komunikasi dengan guru dan teman menggunakan media sosial, terus mengirim tugas lewat sekolah email, terus pembelajaran dengan cara online yaitu menggunakan aplikasi ataupun web yang biasanya kita lakukan di saat COVID-19 itu dengan menggunakan Zoom dan mengumpulkan tugasnya lewat Google Classroom, terus mencari bahan ajaran dari sumber terpercaya di internet. Dan di sini ada juga contoh literasi digital di rumah, melakukan penelusuran dengan menggunakan browser, terus mendengarkan musik dengan layanan streaming resmi, jangan bajakan, melihat tutorial masak dari internet, terus menggunakan laptop yang tersambung ke internet dan mengerjakan tugas atau pekerjaan, work from home. Terus di sini ada literasi digital lingkungan masyarakat, menggunakan media internet untuk menggalang dana sosial. Terus yang kedua, di sini ada penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan. Nah, di sini mungkin bagaimana kita mempromosi jualan kita, karena pada saat COVID-19 kemarin banyak toko-toko yang tutup kan. Jadi penjualan itu kita melakukannya secara online, dan itu bisa dibilang worth it pada zaman sekarang ya, karena mungkin orang-orang sekarang lebih banyak berbelanja online. Terus memakai aplikasi meeting untuk rapat RT mungkin itu perlu, karena menggunakan media sosial itu perlu ya. Terus menggunakan grup media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Jadi kesimpulannya, literasi digital ini adalah sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya, tak kala sumber daya disajikan melalui komputer. Dengan perkembangan internet, maka pemakai tidak tahu atau tidak mempedulikan dari mana asal informasi, yang penting mereka dapat mengaksesnya. Jadi segitu sedikit pembahasan dari saya tentang literasi digital. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.